Mereka semua berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV. Anak Pak Yono yang berumur 6 tahun, saat itu entah kenapa, ia terlihat sangat gelisah, tidak seperti biasanya. Ia sering melihat ke arah jendela, dan sesekali berkata ada sesuatu yang terbang di luar jendela rumah mereka. Pak Yono yang sangat lelah dan hampir tertidur itu, tiba-tiba dibangunkan oleh anaknya yang kemudian berkata, "Bapak, bangun pak. Ada kepala terbang seperti bola di luar jendela pak." Pak Yono pun cukup kaget. Ia pun langsung berdiri dan melihat ke arah jendela yang ditunjukkan oleh anaknya. Saat melihat keluar jendela, Pak Yono sangat terkejut. Ia melihat ada sebuah kepala manusia yang terbang mengitari rumahnya. Saat kepala itu terbang tepat di hadapan Pak Yono, dengan sangat jelas, Pak Yono bisa melihat kepala itu sudah terlihat hampir menjadi tengkorak, namun masih memiliki rambut dan kulit yang sudah kering keriput. Langsung saja, Pak Yono menarik anak dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian malam itu, aktivitas Pak Yono dijalankan seperti biasanya. Di pagi harinya, Pak Yono berangkat ke tempat proyek dan bertemulah dengan teman-temannya. Pak Yono menceritakan kejadian malam itu, namun tidak ada yang mempercayainya dan malah menertawainya. "Udahlah Pak Yono, mungkin kamu itu cuma kecapean. Gak mungkin lah ada kepala terbang-terbang begitu. Ayolah lanjut kerja," sahut salah satu temannya. Namun di hari itu, sebuah kejadian yang nyaris membunuh salah satu pekerja terjadi. Tepat di lubang tiang panjang yang ketiga itu, seorang pekerja sedang membuka besi-besi yang sudah dilas dengan bergantung di atas lubang itu. Bisa dikatakan, orang ini sudah sangat profesional dan sudah ahli dalam bidangnya. Semua alat-alat keamanan pun sudah dicek dan tidak ada masalah apapun. Namun tiba-tiba, salah satu tali yang berada di pinggangnya terputus dan hampir membuatnya masuk ke dalam lubang panjang itu. Yang mana, di dalam lubang itu, masih ada besi-besi tulangan yang menceruat ke atas, bekas coran yang diangkat tempo hari. Jika saja dia terjatuh ke lubang itu, sudah bisa dipastikan bahwa ia akan mati tertancap ke besi itu. Namun untung saja, ada salah satu pekerja yang sedang berada di sampingnya. Saat melihat kejadian itu, dengan sigap, ia menendang pria itu hingga jatuh ke arah sungai. Untunglah tidak terjadi cedera serius dan hanya terkilir di bahu sebelah kiri. Pekerjaan pun langsung dihentikan saat itu juga untuk mempelajari kesalahan apa yang terjadi. Pimpinan proyek pun menganalisa bahwa kejadian ini tidak masuk akal. Alat keamanan yang digunakan itu bisa dikatakan masih baru dan hanya beberapa kali saja digunakan. Sambungan tali yang terputus pun bisa dikatakan sangat kuat dan mustahil untuk terputus. Dari sini, para pekerja mulai menghubungkan kejadian ini dengan penemuan dua tengkorak tempo hari. Pimpro ini dikatakan pelit oleh Pak Yono karena tidak mau mengeluarkan biaya lebih dan hanya memikirkan agar proyeknya berjalan sesuai target. Jika bisa ditangani sendiri, ya ditangani sendiri saja, ucapnya. Pekerjaan pun dilanjutkan dengan memperdalam lubang-lubang tiang panjang itu dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Galian untuk tiang utama direncanakan hingga kedalaman 8 meter karena sebagai penopang utama, dan untuk lubang lainnya hanya di kedalaman 6 meter. Setelah kurang lebih 2 minggu, penggalian pun selesai dilakukan. Di sini Pak Yono sempat menyarankan kepada Pimpro untuk melakukan sedekah sebelum memasukkan tiang panjang itu, karena memang dirasa pekerjaan kali ini cukup aneh. Dari penemuan tengkorak hingga nyaris membunuh salah satu pekerja. Pak Yono khawatir jika saja dulu saat pembangunan jembatan ini ada tumbal yang dikorbankan di sini. Namun sang pimpinan malah berkata, "Kalau kalian mau sedekah, ya sedekah sana sendiri. Biaya untuk proyek ini saja sudah tidak mencukupi. Bahkan bisa saja proyek ini tidak akan ada hasilnya karena pekerjaan kalian yang molor." Pak Yono yang kesal atas ucapan Pimpro itu menjadi "bodoh amat lah," ucapnya.
Kemudian ia menyarankan kepada seluruh tim